Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan dan merespon panggilan ibadah Jumat ini. Sungguh tidak setiap orang yang mengaku muslim mampu terdorong untuk menunaikan ibadah Jumat. Karena itulah panggilan Jumat dibuka dengan kalimat iman, bahkan dilekatkan pada nama surahnya dengan nama Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Rumus dalam tafsir mengatakan, jika ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan di ayat itu menjadi parameter tingkat keimanan pemiliknya. Semakin semangat ia menunaikan, itu menjadi indikator semakin tinggi imannya. Semakin malas ia tunda, ini menunjukkan semakin lemah imannya. Karena itulah banyak hadis kita dapati uraian Nabi SAW yang melukiskan bagaimana parameter keimanan seseorang saat merespon Jumat. Ada yang datang awal waktu, ada yang menunggu sampai khatib naik ke atas mimbar, bahkan ada yang menunggu sampai akhir khutbah kedua untuk sekadar merespon dan menggugurkan kewajiban. Itu indikator dari tingkat keimanan. Berbahagianya dipanggillah pemilik iman itu dengan menggunakan dia, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran setidaknya. Harfun nida linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Huruf panggilan memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Lalu disambung dengan ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya berfungsi munada untuk menguatkan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Jika dalam Quran ada ya bertemu dengan ayyuha, ini artinya informasi yang disampaikan begitu penting sampai Allah menegaskan dan menguatkan. Lalu kemudian disusul dengan alladzina, disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, menunjuk semua tanpa kecuali, melewati sekat-sekat dan lapisan kehidupan. Mau yang ia statusnya tinggi, dipandang rendah, biasa, dosen, mahasiswa, rektor, orang biasa, polisi kah, tentara kah, semua tercakup dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang merasa masih punya iman, baik imannya itu dirasa kuat sehingga merasa dekat dengan Allah. Sebelum dipanggil Jumat ada yang sudah siap-siap, bahkan sebelum masuk waktu sudah i'tikaf. Ada yang standar tengah-tengah, mutawassit, nunggu adzan baru datang. Ada yang lemah, jauh, bahkan menunggu selesai setidaknya khutbah baru dia merapat ke masjid. Tapi sepanjang dia punya iman, kata Allah, mau yang menengah, yang jauh, bahkan yang dekat, Allah tidak bedakan. Sepanjang masih merasa punya iman, boleh jadi dengan datang Jumat itu dia akan mendapatkan hidayah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, sepanjang masih ada merasa iman dalam dirinya, maka buktikan keimanan itu dengan merespon panggilan Jumat. Maka berbahagialah kita saat ini di antara sekian hamba yang masih beraktivitas dan kita hadir di masjid yang megah untuk menunaikan ibadah Jumat. Ini adalah kasih Allah yang ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita masih punya iman sampai detik ini. Tinggal komitmen kita, apakah terus ingin menguatkan imannya, terus menambah kedekatannya, ataukah kemudian hanya sekedar formalitas, datang, duduk, dengan khutbah kadang mengantuk, bahkan sebagian tertidur, setelah itu salat 2 rakaat dan pulang. Maka apa yang diinginkan dari Jumat itu? Maka inilah rahasia terpenting mengapa Nabi SAW senantiasa melekatkan satu pesan penting yang mengiringi kalimat iman dalam panggilan Jumat, yaitu pesan-pesan takwa. Maka kemudian pesan itulah yang dilestarikan oleh setiap khatib Jumat di kesempatan Jumat. Bahkan sekarang dibuka oleh para asatidzah, kiai, habaib dalam memulai tausiah-tausiahnya untuk menyematkan pesan takwa, khususnya di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai semua yang menyatakan beriman kepada Allah, buktikan keberimananmu dengan meningkatkan takwa kepada Allah dengan serius.
dengan sungguh-sungguh, dan pastikan kau menjalani kehidupan dengan nyaman. Jangan sampai wafat kecuali menjadi pribadi yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, apa sesungguhnya esensi takwa itu? Mengapa takwa begitu penting sampai diingatkan setidaknya sepekan dalam sekali? Apa manfaat takwa bagi kita dalam kehidupan di dunia ini sampai kita kembali kepada Allah? Itulah yang akan insya Allah menjadi pembahasan singkat dalam khutbah Jumat ini, yang diharapkan membangun kesadaran kita untuk menyadari betapa Allah peduli dengan kita, sampai dengan memperhatikan semua lapis kehidupan dan perilaku serta aktivitas kita, untuk memastikan bahwa kita bahagia dan sukses dalam menjalani kehidupan di dunia sampai berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kata takwa dan derivasinya setidaknya disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Dan penyebutan ini kemudian dibagi di dalam Al-Quran menjadi beberapa segmen. Ada yang berisi tentang alasan mengapa mesti bertakwa, lalu disusul dengan bagaimana cara meningkatkan takwa, dan yang terakhir membagi bagaimana dalam cara meningkatkan takwa itu di aspek apa mesti dilakukan. Maka dari tiga bagian ini kita akan memulai dengan pendekatan pertama, mengapa kita mesti bertakwa. Hadirin, di dalam Al-Quran betapa banyak ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di berbagai macam surah dan ayat yang memberikan isyarat kuat, baik itu yang berkesan motivasi yang meyakinkan, penegasan yang menguatkan, atau petunjuk yang langsung mengarahkan, yang memberikan kesan bahwa kita tidak bisa berpaling dari sifat takwa ini. Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 189. Ketika ada hamba yang menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya, di kampus belajarnya bahagia, mengajarnya bahagia, di rumah tangga bahagia, di kantor kerjanya bahagia, maka apa yang menjadikan seseorang bisa bahagia itu? Maka Allah berikan satu statement pamungkas yang sangat tegas. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jika Anda ingin meraih kebahagiaan yang sejati, kata Allah, maka tingkatkan takwa kepada Allah. Aku tuntun engkau mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ternyata takwa ketika diinginkan oleh Allah untuk ditingkatkan, bukan sekedar meminta kita untuk patuh beribadah, tapi esensinya mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang diharapkan. Baik, betapa di antara kita menginginkan rezekinya mudah didapat, datang tanpa diduga, masalah cepat selesai, belajar ada masalah, tuntas diselesaikan, di rumah tangga ada problem, tuntas diselesaikan, di pekerjaan ada masalah yang bahkan pelik, tuntas diselesaikan. Turun Quran surah ke-65 di ujung ayat yang kedua, diantarkan pada ayat yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Man ismun mausulun yadullu 'ala al-faradiyatil 'ammiyah. Kata sambung konjungsi menunjuk pada objek, kadang-kadang subjek, yang menunjuk pada bentuk singular personal sifatnya tapi umum maknanya. Artinya, siapapun Anda, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, sepanjang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah, persoalan apapun yang Anda hadapi dalam kehidupan, aku berikan solusinya. Di situ tidak menggunakan alif lam, tapi bentuknya nakirah. Yaj'al lahu makhraja. Tidak menggunakan alif lam. Nakirah bermakna general. General bermakna umum. Tidak ada satu manusia pun yang hidup yang tidak punya masalah. Anda di kampus pasti punya masalah. Anda menyelesaikan kuliah pasti ada ujian. Anda yang sedang mengajar pasti punya problem. Di rumah tangga tidak ada yang bebas dari persoalan. Di pekerjaan tidak ada yang bebas dari masalah. Allah yang memiliki kita, yang menguasai segalanya, memberikan satu jalan. Allah yang mencipta kita, yang tahu tentang kita, yang paham kehidupan kita, yang mengatur tentang kita. Kata Allah, jalan yang terbaik adalah ketika Anda mampu meningkatkan takwa, aku berikan solusi, bahkan dari sisi yang tidak engkau duga. Bahkan perkara rezeki pun yang kadang pelik untuk dicari, berangkat gelap, pulang gelap lagi, karena mendapatkan tidak sesuai apa yang diinginkan. Ketika Anda mampu meningkatkan takwa, kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan yang tak terfikirkan pun aku kirimkan dari sisi yang tidak terduga. Jadi kalau ada orang yang punya masalah, padahal hartanya mungkin melimpah, kedudukannya tinggi, tapi masalah yang kecil bagi orang lain dia sulit selesaikan,
barangkali bukan kurang tinggi kedudukan, bukan kurang banyak harta, mungkin kurang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bagi Anda sebagian yang mungkin tengah menempuh pendidikan, ada yang belajar, menuntut ilmu, menghafal, memahami, tahukah shortcut, jalan cepat untuk mendapatkan bimbingan Allah yang alim? Bukankah kita menyadari Allah Maha mengetahui, pemilik semua bentuk keilmuan? Maka Allah berikan jalan bagi Anda yang ingin shortcut, mendapatkan jalan pintas untuk cepat memahami, sekali dengar langsung ingat, sekali mendengar kalimat langsung paham arahnya kemana, setiap menemukan rumus langsung mengerti bagaimana cara menyusunnya. Maka kerja keras dengan ikhtiar meningkatkan intelektual itu penting. Tapi ada jalan cepat yang Allah kehendaki untuk membimbing intelektual itu supaya mantap, cepat untuk memahami sesuatu. Penutup di ayat 282 di Quran surat kedua Al-Baqarah dengan tegas Allah sampaikan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ketika Anda mampu mendekat kepada Allah dengan takwa, aku bimbing engkau, aku ajarkan padamu untuk mudah memahami apa yang akan engkau pelajari. Itulah yang menjadikan para ulama-ulama hebat kita. Kalau saya katakan ulama bukan hanya di bidang keislaman saja, tafsirkah, fiqhkah, hadithkah, usul fiqhkah, akidahkah. Kita bukan sekedar bicara tentang Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Kalla, bukan hanya itu. Bukan hanya Al-Ghazali. Bukankah kita mendengar Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Mubattutah? Siapa mereka semua? Begawan pengetahuan yang telah melahirkan bukan hanya karya, tapi menjadi pedoman yang sifatnya abadi, bahkan kajian-kajian yang bukan hanya di dunia Islam, bahkan di Barat pun abadi sampai dengan kini. Siapa yang tidak kenal dengan Avicenna? Ibnu Sina itu. Siapa yang tidak paham dengan Ibnu Rushd? Averroes itu. Silahkan Anda cek bagaimana mereka tumbuh di usia-usia menjelang balik. Usia 8, 9, 10, sampai 12 tahun. Anda buka biografinya, tidak pernah orang tua mereka memulai mereka berpendidikan dan belajar kecuali didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai ketakwaan. Itu yang menjadikan seorang Ibnu Sina belajar kedokteran bisa mendapatkan pemahaman yang cepat, bahkan sebagiannya otodidak dengan mengembangkan nilai dan pengalaman yang telah ia dapatkan sebelumnya. Siapa yang membimbingnya? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Hadirin, jadi kunci kebahagiaan itu takwa. Kunci kepintaran itu takwa. Kunci berkemajuan itu takwa. Kunci mendapatkan solusi itu takwa. Bahkan kunci mendapatkan rezeki yang membahagiakan itu takwa. Bukan sekedar banyak, tapi berkah. Anda dapat banyak, tidak berkah. Habisnya cepat, tidak dinikmati, menjadi beban. Untuk apa mendapatkan banyak harta kalau tidak bahagia? Tanyakan pada diri Anda memilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Semua pasti akan mengatakan kaya dan tenang. Karena dasar kehidupan yang pertama ketenangan. Mawaddah, harta melimpah, rahmah, kasih sayang, tidak ada faedahnya kalau nggak ada sakinah. Sakinah itu kebahagiaan yang dihasilkan dari ketenangan. Jadi ketika Islam menawarkan solusi bukan sekedar kuantitas, tapi pun diiringi dengan kualitas yang paripurna. Pertanyaan berikutnya, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa kepada Allah untuk meraih apa yang dijanjikan tadi? Dan dahsyatnya, sebelum ayat itu kita bacakan, Allah sudah tunjukkan tokoh-tokoh yang sukses mempraktekkan itu, yang bahkan kisahnya melintasi zaman, dibuktikan secara sejarah ada, dilihat napak tilasnya dapat dicari, bahkan bukti sebagian peninggalannya bisa didapati sampai dengan kini. Siapa yang tidak kenal dengan Utsman bin Affan? Siapa yang tidak tahu dengan Abdurrahman bin Auf? Cek mereka sebelum meningkatkan takwa, dengan setelah mereka meningkatkan takwa, berapa peningkatan aset yang didapatkan? Riset yang pernah kami lakukan, asetnya Abdurrahman bin Auf saja setelah meningkatkan takwa, sebelumnya cuma dengan modal pakaian, masuk Islam meningkatkan takwa, itu kalau dikonversi sekarang setidaknya bernilai 72.000 triliun. Siapa yang tidak paham dengan Abu Hurairah? Siapa ia sebelum masuk Islam? Abdurrahman bin Sahal. Siapa beliau? Bagaimana kekuatan pengetahuannya? Setelah masuk Islam, meningkatkan takwa, mulazamah kepada Rasulullah, terjadi peningkatan pengetahuan, kecepatan hafalan, sekali disebutkan langsung paham. Dan manhaj yang diikuti Al-Imam Al-Bukhari yang mendapatkan kemudian anugerah yang serupa. Siapa yang tidak kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Orang tahunya hanya ahli bahasa balaghah,
paham Quran, paham tafsir. Beliau itu juga pakar di bidang matematika. Silakan cek dalam kitab tafsir, misalnya Al-Jawahir, di bagian yang terakhir, bagaimana beliau pernah menyelesaikan persoalan rumit matematika dengan pendekatan Al-Quran. Hadirin, bagaimana mereka memulai dengan meningkatkan takwa? Maka dijawablah pada segmen yang kedua. Ketika ada seorang insan beriman, ingat, kalimat takwa selalu bersanding dengan iman. Artinya yang dikhitab itu imannya. Karena tidak setiap muslim kalau disebutkan ini, kalau imannya tidak merespon dengan baik, tidak akan bisa diikuti. Ini perkara iman. Kalau kita benar-benar meyakini ini semua tanpa ragu dan diikuti, maka jadilah seperti apa yang pernah mereka dapatkan dulu. Takwa pada segmen yang kedua dibagi pada dua dimensi. Ada bagian yang pertama disebut dengan al-bu'dur rabbani, dimensi ilahi, yang sering diistilahkan oleh ulama kita dengan hablum minallah. Jadi kalau kita temukan kata takwa di Quran pertama, kita akan dapati ternyata implementasinya adalah membangun konektivitas yang baik dengan Allah. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya harta siapa? Allah. Yang punya solusi siapa? Yang punya samara siapa? Allah. Anda menuntut sakinah, Anda jauh dari Allah. Wajarkah mendapatkan itu? Anda ingin rizki, Anda tahu Allah Ar-Razzaq sang pemberi, tapi Anda jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatkannya? Anda menginginkan pengetahuan, Anda paham yang punya ilmu itu Allah, tapi Anda menjauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatinya? Maka ketika kalimat takwa dihadirkan dalam Al-Quran, implementasi pertama adalah bagaimana membangun koneksi dengan Allah yang kuat, sehingga dengan kekuatan konektivitas itu kita mendapatkan akses yang tidak didapatkan oleh semua hamba atau umumnya yang lain. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai yang kelima, kalimat takwa pertama disebutkan dalam Al-Quran dilekatkan pada pemiliknya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran jangan diragukan semua isinya. Dia akan memberi petunjuk pada orang takwa. Dan adilnya Allah menjadikan takwa pertama membuka Quran dengan bentuk jama'. Tunggalnya taqi, jama'nya muttaqin. Siapa orang takwa yang disebutkan di sini? Perhatikan ayat 3 dan seterusnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Perhatikan hasilnya. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapa orang takwa yang dimaksudkan di ayat ini? Dimensi pertama adalah orang-orang yang ingin membuktikan keimanannya kepada Allah lalu mengoneksikan dirinya dengan Allah. Wa yuqimuna as-shalah. Pertama, ia bangun konektivitas dengan sholat. Ternyata ada relasi antara sholat itu yang menunjukkan keberimanan kita kepada Allah, yang menunjukkan kita ini hamba, kita ini beriman. Ternyata bukan hanya sekedar ibadah. Feedback dari sholat itu karena kita terhubung dengan Allah, Allah memberi perhatian. Nah, perhatian inilah yang menjadikan kita hidupnya lebih mudah. Anda dekat dengan rektor, akses Anda di kampus ini mudah didapatkan. Anda dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah untuk diberikan? Itulah sebabnya ketika kita menunaikan sholat pertama kali, yang diminta oleh Allah adalah Anda punya masalah apa, ingin minta apa, kalau benar sholatnya sampai dengan ini, aku berikan apapun yang kau minta sesuai dengan kebutuhannya. Itulah sebabnya di Al-Baqarah ayat 45, ketika kita diminta sholat, kalimatnya jelas, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan yang ingin diselesaikan, terima dulu dengan sabar, lalu tunaikan sholat, mintalah kepada Allah lewat sholat. Kalau masih belum yakin, imannya ditanya, maka muncul kembali di Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hei, kamu ini punya iman apa enggak? Yakin apa enggak dengan Allah? Kata Allah, kalau kamu punya masalah, aku memberi solusinya. Bagaimana mintanya? Tunaikan sholat. Saat itulah kita mengatakan, firman Allahnya, perintahnya, wasta'inu, bila ingin dirubah pada bentuk permintaan, maka dirubah katanya menjadi nasta'inu. Itu yang menjadikan kita berkata setiap berdiri dalam sholat,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saat benar salat yang kita tunaikan sampai detik itu, perhatikan hadis qudsinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi ila nisfaini. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagi segmen salat pada dua bagian. Ada kewajiban hambaku untukku, ada kewajibanku untuk hambaku. Jika benar hambaku menunaikan salat pada detik itu, aku kabulkan apapun yang dia minta selama itu menjadi kebutuhannya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, jika hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah azza wa jalla hamadani 'abdi. Jika seorang yang salat berkata dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, itu dijawab oleh Allah, saudara. Kita senang menghadap, dijawab oleh Allah. Karena itu kita belajar bacaan yang benar supaya enggak malu menghadap pimpinan di tata-tata kalimat, menghadap Allah kok bacaan berantakan. Tapi mintanya banyak. Itu sebab yang menjadikan kita terlatih pakai pakaian yang bagus, menghadap, minta, dijawab. Hambaku sedang memujiku. Idza qala al-'abdu ar-rahman ar-rahim, qala Allah azza wa jalla asna 'alayya 'abdi. Jika hambaku berkata ar-rahman ar-rahim, aku jawab kata Allah, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Allah menjawab, hambaku sedang mengagungkanku. Perhatikan. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku berkata, ya Allah, aku beriman dan aku buktikan keberimananku kepadamu dengan menyembahmu saat ini. Dan aku sedang punya masalah. Dan kau maha tahu dengan masalahku. Aku mohon solusi darimu. Dijawablah Allah azza wa jalla. Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjianku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai detik kalimat itu, aku kabulkan apapun yang dia butuhkan. Ini yang menjadikan semua nabi dan rasul itu, mereka pun salat. Kalau sedang ada hajat, mereka salat. Nabi Zakaria itu divonis fisiknya sudah sepuh, letih, rambut memutih. Istri divonis secara medis menopause dan maaf mandul. Secara medis nggak mungkin, secara klinis mustahil. Apa yang beliau lakukan? Bangun menunaikan sholat. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Saat berdiri dalam sholat itulah minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Beliau berkata, ya Allah, semua memvonis aku tak mungkin punya keturunan. Maka aku abaikan mereka, aku mohon padamu yang tidak punya pernah batas dalam pemberian. Kalau ada orang mengatakan kepada Anda, mustahil kamu dapat itu, gak akan bisa begitu. Itu tanda pertama dari Allah, abaikan semua pandangan itu, beralihlah kepada Allah karena Allah ingin memberi tanpa campur tangan. Maka apa jawabannya? Fanadatul malaikatu huwa qa'imun yusalli fil mi'rab. Dijawab turun malaikat, engkau akan punya keturunan, namanya langsung dari Allah, Yahya, yang mustahil menurut manusia. Ada bayi yang lahir dari rahim perempuan yang melupus dan mandiri hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil, jadi dan hidup dia. Kapan terjadi? Qa'imun yusalli fil mi'rab. Sedang sholat. Ini yang menjadikan Nabi Musa sholat, Quran surah ke-20 ayat 14. Itu yang menjadikan Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Itu yang menjadikan Nabi Ismail memerintahkan semua keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat, Quran surah ke-19 ayat 55. Semua Nabi Rasul sholat. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Ibn Rushd. Apa yang mereka lakukan? Orang tuanya itu cuma ngasih dua. Dari sejak kecil sholatnya benar, hafal Quran, baca Quran. Riset membuktikan seorang peneliti dokter berketurunan Maroko tinggal di London saat ini di Inggris meneliti orang yang mampu hafal Quran dengan cara yang benar maka meningkat kecerdasannya 3 kali lipat dari orang biasa. Sekarang di Sydney kalau ada sekolah Islam tidak ada program Qurannya, itu sekolahnya nggak laku. Di Amerika sekarang itu rata-rata orang Islam sekarang mengejar untuk bisa menghafal Quran. Sekarang mereka berlomba menciptakan hafiz dan pemuda. Dan mereka belajar dari sejarah sebelumnya. Silahkan cek bagaimana Ibnu Sina bangun malam menemukan ide-ide brilian. Siapa itu Ibnu Rushd? Siapa itu Al-Khawarizmi? Siapa Jabir bin Hayyan yang menemukan atom dari sudut pandang besi, Fermi? Bahkan saat mengkaji surat Al-Hadid. Siapa itu Di Firnas yang mendapatkan inspirasi dari surat Al-Mulk kemudian membuat prototipe pesawat terbang? Kita butuh orang-orang seperti mereka di era ini.
Anda pengen lulus, IPK pengen paling bagus, sholat masih terlambat, tahajud gak pernah bangun, baca Quran bahkan belum bisa punya waktu, pengen tingkat paling tinggi, dan pengen dikabul oleh Allah. Di mana logikanya? Dan Anda mengaku beriman, pengen masalah selesai tapi jauh dari Allah, pengen rezeki dimudahkan tapi jauh dari Allah. Ayat ada, contoh jelas di hadapan mata, kisah diperdengarkan, belum yakin juga, dengan cara apa lagi diberikan keyakinan. Itulah sebabnya tiap pekan kita dipanggil dalam Jumat. Cek takwaku. Mungkin kesulitannya bukan karena belum pintar, belum takwa. Mungkin dengan Allah ada yang belum selesai urusannya. Ini yang menjadikan tiap pekan kita datang menghadap kepada Allah dan mengingatkan dan mengevaluasi setelah sepekan. Mungkin ini yang belum selesai, yang butuh untuk direnungkan dalam Jumat itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Ud'u Allah yastajib lana jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, sebelum kita akhiri khutbah ini dengan doa, perkenankan khatib menutup dengan singkat dan melengkapi pada segmen yang kedua. Jika ada orang berkata, saya sudah sholat, saya juga baca Quran, saya puasa, tapi saya belum bisa meraih apa yang tadi disampaikan dan bahkan dijanjikan, maka cek bagian keduanya, al-bu'dul ijtima'i, implementasi takwa dalam bentuk kesolehan sosial. Mungkin dengan Allah bagus kelihatannya sholatnya, tapi value dari sholat dalam bentuk dimensi sosialnya tidak terpraktekkan. Kenapa sholat? Bukan hanya sekedar membangun kepatuhan kepada Allah, membuktikan kita beriman. Wa aqimis sholata lidzikri, bukan hanya itu, tapi juga innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka ketika orang-orang benar hubungannya dengan Allah, pancarannya adalah kemuliaan sosial. Maka turunlah Quran surah ketiga Al-Imran ayat 133 sampai 134 dengan cepat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Muttaqin di sini beda amalannya dengan muttaqin yang di Al-Baqarah itu. Ayat 134-nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Boleh jadi ada yang sholatnya kelihatan bagus tapi dengan orang tuanya belum baik, dengan dosennya masih mencela. Bagaimana mereka ilmunya? Betul sholat, masuk kelas belum apa-apa udah mencela gurunya. Atau dosennya salah berniat, alih-alih mengajarkan ilmu hanya untuk mencari penghidupan. Maka yang diterima cuma gajinya, yang diterima cuma pendapatannya, ilmu nggak mengalir pada muridnya. Maka coba cek, kalau ada sesuatu yang belum berhasil, boleh jadi bukan karena ibadah ritualnya, mungkin sosialnya yang belum baik. Cek lagi hubungan dengan sesama, cek lagi hubungan dengan tetangga, cek lagi hubungan dengan saudara. Boleh jadi ada amarah yang belum tuntas, ada kesalahan yang belum dimaafkan, ada sifat berbagi yang belum terjadi. Karena Nabi telah mengingatkan akan terjadi di hari kiamat. Orang di dunianya kelihatan rajin ibadah ritualnya, tapi bangkrut karena buruk ibadah sosialnya. Secara singkat, atadruna al-muflis, kata Nabi, tahukah kalian orang bangkrut itu? Qalu ya Rasulullah, ya muflisu fina kana bil hamadah wa najah. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami adalah orang yang sudah tidak punya aset sedikit pun, tak punya uang sepeser pun. Secara ekonomi teorinya benar, tapi yang Nabi maksudkan bukan itu. Al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu. Tolong highlight ini. Nabi tidak mengatakan umatnya Musa, umatnya Isa, tapi ada yang mengaku umatnya Rasulullah, mengaku umatnya mengikuti sunnah Nabi, tapi ternyata bangkrut di akhirat kelak. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang rajin sholat, rajin puasa kelihatannya, bahkan mungkin rajin ikut pengajian dan sebagainya, bahkan dibawa nilai Quran, dibawa sunnah, Quran, sunnah dan sebagainya, tapi ternyata yang terjadi, wa ya'ti qad syatama hada, kok perilakunya senang mencela orang, wa qadhafa hada, ada yang menuduh orang, wa daraba hada, senang berselisih, senang bertengkar, senang
semuanya, maka ditimpakanlah keburukan ini kepada orang itu, fatuliha finnar, maka bangkrut dia karena tak punya amal lagi, dilemparkan ke dalam neraka untuk menyuci bagian dari dosa-dosanya. Karena itu, kalau ada sebagian mahasiswa di sini yang boleh jadi menemukan kesulitan dalam mengakses, memahami, meneliti pengetahuan, cek dua hal ini: dekati Allah atau cek hubungan dengan sekitar, dengan orang tua. Jangan pernah menyia-nyiakan mereka. Ibumu itu berdoa setiap malam supaya Anda sukses. Bapakmu mencari sesuatu dengan peluh keringatnya supaya Anda itu sukses. Jangan khianati, katakan yang benar-benar, jangan minta berlebihan, kurangi beban mereka, siapkan mental kita yang baik. Demi Allah saya katakan, kalau Anda niatkan belajar untuk membahagiakan orang tua dan beribadah kepada Allah, Allah kirimkan rezeki berlipat yang tidak pernah Anda duga, yang mengantarkan pada kesuksesan yang tidak pernah bahkan direncanakan. Hadirin sekalian, itulah yang menyadarkan kita pulang dari sini, pulanglah ke rumah. Coba cek sekitar, perbaiki hubungan dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, taatilah Allah, karena pada hakikatnya kita semua akan meninggalkan kehidupan ini dan kembali kepada Allah mendapatkan kehidupan yang sejati. Jangan merasa di dunia bangga, hebat, megah rumahnya, mewah kendaraannya, hebat statusnya. Anda kalau sudah masuk ke alam kubur, harapannya cuma satu: al-marhum, yang disayang, pengen disayang tapi nggak pernah mendekat pada yang penyayang. Maka mari kita evaluasi dia jadikan berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan pada diri kita perubahan terbaik untuk menata lebih baik pada hari-hari berikutnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka ya arhamar rahimin kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak antal muqaddim wa antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim 'ala habibikal karim wa sallikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada pendosa yang hadir di Jumat ini, jangan biarkan yang meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang hadir di Jumat ini sedang merasakan kegelisahan, jangan biarkan yang meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang hadir di antara kami yang Jumat ini sedang terlilit oleh utang piutang apapun bentuknya, ya Allah, dengan keikhlasannya menunaikan Jumat, limpahkan rezeki kepadanya setidaknya untuk menutup dan melunasi seluruh utang-utangnya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, walau tidak berucap, kami meyakini ada di antara kami yang sedang datang membawa kesulitan apapun bentuknya. Ya Allah, jangan biarkan yang meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah mudahkan seluruh urusannya. Wala marudan illa syafaitah. Bila ada di antara kami yang sedang diuji dengan penyakit, maka mohon ya Allah, angkat dan sembuhkan seluruh penyakitnya. Allahumma ja'alna min ibadikas shalihin muttaqin. Ya Allah, mohon di Jumat ini berikan kekuatan kepada kami untuk berubah menjadi hamba-Mu yang lebih baik dan termasuk golongan orang-orang bertakwa. Allahumma qarribna ilaika ya arhamar rahimin bil ibadatis salihah. Ya Allah, berikan dan lembutkan hati kami, berikan kekuatan untuk dapat menunaikan ibadah kepada-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin. Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin linnasi ajma'in. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk berakhlak mulia dengan orang-orang sekitaran kami, dengan lingkungan sekitaran kami, untuk mendapatkan ridha dan cinta-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma khfad biladana waj'al biladana Indonesia baldatan thayyibatan tardaha. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia, jauhkan dari perpecahan, satukan dalam kebaikan ya Allah, menjadi negeri yang makmur yang Engkau ridhai. Bimbing para pemimpin kami ya Allah, berikan mereka bimbingan dan taufik untuk dapat bersikap adil, meringankan hisab mereka di hari kiamat kelak. Wafad ulama'ana waj'alhum mukhlashina lakad-din. Dan mohon jaga ulama kami ya Allah agar ikhlas dalam berdakwah, menyatukan umat, mencerahkan umat, mendamaikan kehidupan kami ya arhamar rahimin. Allahumma barik ya Allah hadzal makan, hadzal jami' arhamar rahim, waj'alha ya Allah minal mukarramin ahlah. Ya Allah, berkahi tempat ini, berkahi kampus ini, berkahi masjid ini. Jadikan orang-orang yang mengajar di dalamnya ikhlas ya Allah sehingga mengalir ilmunya dengan baik. Jadikan orang-orang yang belajar di dalamnya ikhlas belajar ya Allah sehingga menjadi penuntut ilmu yang baik. Dan jadikan ya Allah mereka sebagai orang-orang yang terbaik di masa depan, menginspirasi dalam kebaikan, yang menampilkan nilai-nilai keislaman sehingga mendapatkan rahmat lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.